Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Saat ini, Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang di sore hari ini kita boleh kembali dalam persekutuan wanita Gereja Kristus Tanjung Karang. Di tengah-tengah kesibukan, bahkan mungkin ada yang masih berlibur, tetapi kita percaya bahwa di hari ini Tuhan tetap memberikan kita waktu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari ini, bahkan setiap berkat yang boleh kami rasakan. Kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami terus boleh diberikan kesempatan untuk yang boleh bersama-sama di kesempatan sore hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap kami, secara khusus buat ibu-ibu yang mengikuti persekutuan ini melalui online. Hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman di sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita membuka firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi kita akan membaca dari ayat 14 sampai ayat 17, kemudian ayat yang ke-26 saja. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema di sore hari ini yaitu iman disertai dengan perbuatan. Kita melihat bahwa surat Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dalam hal ini Yakobus mengajak untuk kita bersama-sama melihat sebuah kebenaran ini, bahwa iman itu harus berkarya di dalam kasih. Iman itu tidak bisa dikatakan hanya sekedar slogan saja, tetapi bagaimana iman itu boleh diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, dalam sebuah langkah untuk bisa memberkati orang lain. Kita mungkin seringkali mendengar kata-kata seperti ini. Waktu kita mengalami sebuah masalah atau dalam sebuah pergumulan, orang hanya berkata begini, "Ya udah, tenang aja, saya akan bantu kamu dalam doa." Saya percaya bahwa pernyataan ini tidak ada salahnya, ya. Orang yang mendoakan kita, saya kira percaya itu sungguh luar biasa. Tetapi itu hanya sebuah perkataan yang menjadi hal yang biasa, atau boleh dikatakan hanya klise saja, ya. Semua juga boleh berkata, atau kita boleh berkata mungkin dalam pergumulan kita bisa bilang, "Oh, gak usah dikasih tahu, saya pun mendoakan hari lepas hari." Bahkan dalam pergumulan saya bukan hanya doa, saya juga berpuasa, ya. Dan ini hanya menjadi sebuah jawaban yang klise, yang tidak ada manfaatnya, ya, boleh dikatakan seperti itu. Kita juga tidak tahu apakah orang itu sungguh-sungguh mendoakan kita atau hanya sekedar menghibur saja. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa iman harus disertai atau diwujud nyatakan di dalam sebuah karya kasih, ya. Artinya ada sebuah tindakan, ada sebuah langkah yang harus kita lakukan, ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 19 menegaskan bahwa bukan hanya sekedar percaya akan Tuhan, ya. Kita membaca di ayat yang ke-19 tadi kita membaca, dikatakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar, ya. Kita mengakui bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tetapi itu baik, ya. Jangan salah juga bahwa setan-setan pun mengakui itu, ya. Ibu mungkin mengingat sebuah peristiwa waktu Yesus berada di padang gurun, ya. Setan atau iblis itu menghampiri dia. Dia mengatakan bahwa, "Hai engkau anak Allah yang maha tinggi." Setan tahu, ya. Tetapi yang lebih ditekankan di sini bahwa percaya kepada Tuhan adalah dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan apa yang kita miliki, ya. Mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak, atau boleh dikatakan tidak memiliki sesuatu hal yang bisa memberikan lebih. Tetapi dengan segala keterbatasan kita, dengan segala apa yang kita miliki, mari kita belajar untuk bisa memberi, ya. Persembahan seorang janda, ya, yang hanya memiliki 3 atau 5 peser uang, ya. Dia mempersembahkan semua dari apa yang dia tidak miliki. Dan Yesus berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak. Orang ini memberi lebih banyak karena dia memberi dari apa? Dari kekurangan yang ada. Sehingga tidak memikirkan lagi akan apa yang harus dia terima. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan sebuah iman, itu harus disertakan dengan perbuatan-perbuatan yang peduli kasih, ya. Perbuatan tidak sekedar melakukan supaya dilihat orang, supaya perbuatan kita juga mungkin menaikkan rating kehidupan kita secara rohani.
Tidak hanya sampai di situ, tapi pada saat kita tahu bahwa panggilan kita sebagai orang percaya yaitu saling mengasihi, ya, bahkan memberi dengan segala keterbatasan yang ada, saya rasa disinilah saatnya kita mewujud nyatakan iman kita dalam sebuah perbuatan kasih. Ya, Yakobus pun berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan baik disebut mati, karena kurangnya perbuatan baik itu mengungkapkan kehidupan yang tidak diubahkan, ya, serta hati yang mati secara rohani. Ada berbagai ayat yang menjelaskan bahwa iman yang sejati itu akan menyelamatkan, menghasilkan kehidupan yang berubah. Dan iman terbukti oleh perbuatan kita. Cara hidup kita sebagai orang percaya itu dilakukan pada saat kita mewujud nyatakan tindakan iman itu. Yakobus 2 ayat 14-16 mungkin terkadang kalau kita membaca secara konteksnya diceraikan dari konteksnya demi menciptakan sistem kesalehan beragama. Ya, artinya apa? Apakah dengan kita memberi kemudian dinyatakan bahwa itu merupakan jaminan kita untuk kita selamat? Dengan kita melakukan sesuatu yang baik, apakah itu juga jaminan kalau kita masuk surga? Ya. Atau inilah yang merupakan sebuah bukti nyata bahwa kita mengasihi Allah dan juga kita mengasihi sesama. Saya percaya bahwa keselamatan kita itu karena kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tidak melalui sebuah perbuatan, tetapi perbuatan ini juga mengiringi kita sebagai langkah kita untuk apa? Untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Diwujud nyatakan, dilakukan. Ya. Orang seringkali mengaku saya Kristen, namun kehidupan dan prioritas mereka menunjukkan kenyataan yang berbanding terbalik. Ya. Yesus mengutarakan demikian, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin juga pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Jadi apa gunanya selain pohon itu ditebang dan dibuang ke dalam api? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita mau belajar bahwa iman itu seringkali berpadanan dengan sebuah tindakan baik atau perbuatan yang baik. Ada banyak hal yang Yesus seringkali sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu pada saat engkau melihat seseorang yang mungkin membutuhkan atau kekurangan, lakukanlah itu. Salah satu hal yang dicatat dalam Alkitab yaitu pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan segala keterbatasan, tidak dengan segala sesuatu yang berkelimpahan, tapi waktu itu diangkat dan mengucap syukur kepada Bapa. 5 roti dan 2 ikan itu sanggup untuk memberi makan 5.000 orang. Dan Alkitab mengatakan bahwa masih ada sisa atau masih ada kelebihan 12 bakul penuh. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkahkan diri kita atau kita mengambil sebuah tindakan iman dalam hidup kita. Mungkin kita memberi dengan segala kekurangan yang ada, tetapi disitulah Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang kita sudah lakukan. Yakin dan percayalah bahwa pada saat kita berani untuk memberi, Tuhan yang akan mencukupi segala sesuatu. Hal yang kedua adalah keselamatan adalah tindakan berdaulatan Allah, di mana seorang yang mengalami sisi berdosa diubahkan atau dibawa untuk mencapai kehidupan yang kekal. Ya. Itu pun dengan sebuah iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, di sore hari ini sebagai perenungan kita, apa yang kita sudah lakukan? Apa yang kita sudah kerjakan? Apakah dengan kehidupan kita sebagai orang percaya dan kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah itu cukup? Ya. Atau kita melihat sebagai wujud nyata kasih Kristus, kita juga mau berbagi kasih bagi orang-orang yang memerlukan. Mungkin tidak perlu dengan sesuatu hal materi yang diberikan,
dengan sebuah perhatian, dengan bertanya ya, dan mendoakan ya secara kontinu. Itu juga merupakan sebuah pelayanan sebagai tindakan iman melalui perbuatan-perbuatan yang kita miliki. Biarlah di sore hari ini ibu-ibu semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa pada saat kita terus boleh mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih buat perenungan firman yang boleh kami dengarkan. Dan biarlah renungan ini terus boleh menguatkan dan meneguhkan kami sebagai orang percaya. Kami mau tindakan iman itu kepada orang lain. Dan kami mau Tuhan, seluruh kehidupan kami diperbaharui, pola pikir kami, bagaimana kami terus boleh mengarahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat ibu-ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah persekutuan wanita ini secara online. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati setiap apa yang saat ini sedang digumuli bahkan dikerjakan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Berkati juga ibu-ibu yang mengalami sakit penyakit, bahkan dalam proses pemulihan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Biarlah damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan boleh kami rasakan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai